Kesulitan dalam mengambil keputusan? Kesulitan mengembangkan etika, moral dan berpikir kritis? Video ini akan membahas filsafat aksiologi dan membahas dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, terutama nilai etika, baik dan buruk, dan estetika, indah dan tidak indah. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani. Asios nilai. Logos ilmu atau kajian. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai, baik dalam konteks moral, keindahan, maupun tujuan kehidupan. 2 teori dalam aksiologi. Beberapa teori penting dalam aksiologi mencakup A. Etika, moral. Deontologi, nilai benar, salah dilihat dari kewajiban moral, bukan hasil. Immanuel Kant. Utilitarianisme, nilai dilihat dari manfaat terbesar bagi banyak orang. Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Etika kebajikan, menekankan pada karakter dan kebajikan pelaku moral. Aristoteles. B. Estetika. Mempelajari tentang nilai keindahan. Teori-teori estetika mencakup persepsi, ekspresi seni, dan nilai-nilai budaya. C. Nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik, nilai pada dirinya sendiri, misalnya kebahagiaan. Nilai ekstrinsik, nilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, misalnya uang. 3. Sejarah aksiologi. Aksiologi mulai berkembang dalam filsafat Yunani kuno. Beberapa tonggak sejarah. Socrates, Plato, Aristoteles, membedah nilai kebaikan, keadilan, dan keindahan. Filsafat abad pertengahan, aksiologi dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, misalnya Thomas Aquinas. Zaman modern, fokus pada kebebasan individu, rasionalitas, dan nilai sosial, misalnya Kant, Nietzsche. Zaman kontemporer, nilai-nilai postmodernisme, relativisme, dan pluralisme mulai berkembang. 4 tokoh-tokoh aksiologi. Berikut tokoh-tokoh penting dalam aksiologi dan kontribusinya. Tokoh kontribusi. Socrates mengembangkan etika berbasis rasional dan introspektif. Plato membedakan dunia ide, nilai ideal, dan dunia nyata. Aristoteles etika kebajikan dan estetika logis. Immanuel Kant teori moral deontologi, berdasarkan kewajiban. John Stuart Mill utilitarianisme, nilai berdasarkan manfaat. Friedrich Nietzsche nilai sebagai kehendak untuk berkuasa. Max Scheler hierarki nilai, nilai spiritual lebih tinggi dari nilai biologis. Tujuan aksiologi. Aksiologi bertujuan untuk menghargai segala sesuatu, seperti seni, alam, dan budaya. Aksiologi bertujuan untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan yang memotivasi perilaku manusia. Aksiologi bertujuan untuk memunculkan makna dalam kehidupan manusia. Komponen aksiologi. Komponen aksiologi yang mendasar adalah etika, moralitas, dan estetika, keindahan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat. Peran aksiologi. Aksiologi berperan dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan siswa. Aksiologi memberikan arahan kepada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Berekspresi melahirkan keindahan atau estetika, peran ekspresi. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Supaya lebih mudah memahami mengenai apa itu aksiologi, maka penting sekali untuk mengetahui beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contohnya. Penggunaan ilmu membuat kursi. Seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat kursi selesai dibuat, maka pengrajin ini bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Misalnya bisa digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Norma hukum. Dalam sebuah negara tentunya akan berlaku norma hukum, sifatnya tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. Lewat norma hukum inilah masyarakat bisa tahu tindakan apa saja yang salah dan melanggar hukum dan tidak, sekaligus tahu nilai-nilai keadilan. Sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga bicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya saat melewati orang tua,
maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan sedikit membungkukkan badan sebagai bentuk rasa hormat. Aksiologi menjadi pembahasan penting untuk diketahui dan dikuasai, agar bisa mengetahui hakikat dari ilmu dan kegunaannya. Lewat pemahaman ini, maka setiap ilmu yang dimiliki kemudian akan lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam keseharian. Asiologi dalam zaman modern memiliki beberapa aspek yang berbeda dengan asiologi dalam zaman sebelumnya. Berikut beberapa contoh. Perubahan nilai-nilai. 1. Perubahan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial seperti kesetaraan, keadilan, dan kebebasan telah menjadi lebih penting dalam zaman modern. 2. Perubahan nilai-nilai ekonomi. Nilai-nilai ekonomi seperti efisiensi, produktivitas, dan keuntungan telah menjadi lebih penting dalam zaman modern. Munculnya nilai-nilai baru. 1. Nilai-nilai lingkungan. Nilai-nilai lingkungan seperti keberlanjutan, konservasi, dan perlindungan lingkungan telah menjadi lebih penting dalam zaman modern. 2. Nilai-nilai teknologi. Nilai-nilai teknologi seperti inovasi, kecepatan, dan konektivitas telah menjadi lebih penting dalam zaman modern. Perubahan dalam cara berpikir. 1. Berpikir kritis. Berpikir kritis telah menjadi lebih penting dalam zaman modern, dengan penekanan pada analisis, evaluasi, dan sintesis. 2. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif telah menjadi lebih penting dalam zaman modern, dengan penekanan pada inovasi, improvisasi, dan eksperimen. Dampak pada masyarakat. 1. Perubahan struktur sosial. Perubahan nilai-nilai dan cara berpikir telah mempengaruhi struktur sosial, seperti perubahan dalam keluarga, komunitas, dan organisasi. 2. Perubahan dalam kebijakan publik. Perubahan nilai-nilai dan cara berpikir telah mempengaruhi kebijakan publik, seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Contoh aplikasi asiologi dalam zaman modern. 1. Desain produk. Desain produk yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti keberlanjutan, efisiensi, dan estetika. 2. Pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. 3. Pendidikan. Pendidikan yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Asiologi dalam zaman postmodern memiliki beberapa aspek yang berbeda dengan asiologi dalam zaman sebelumnya. Berikut beberapa contoh. Kritik terhadap nilai-nilai universal. 1. Relativisme nilai. Postmodernisme menekankan bahwa nilai-nilai tidaklah universal, tetapi relatif terhadap budaya, sejarah, dan konteks. 2. Kritik terhadap nilai-nilai absolut. Postmodernisme mengkritik nilai-nilai absolut dan menekankan bahwa nilai-nilai harus dipahami dalam konteks yang spesifik. Fokus pada nilai-nilai lokal dan partikular. 1. Nilai-nilai komunitas. Postmodernisme menekankan pentingnya nilai-nilai komunitas dan lokal, serta keberagaman budaya. 2. Nilai-nilai individu. Postmodernisme juga menekankan pentingnya nilai-nilai individu dan kebebasan pribadi. Perubahan dalam cara berpikir. 1. Berpikir dekonstruktif. Postmodernisme menekankan berpikir dekonstruktif, yang melibatkan analisis dan kritik terhadap struktur dan narasi yang dominan. 2. Berpikir poststrukturalis. Postmodernisme juga menekankan berpikir poststrukturalis, yang melibatkan analisis dan kritik terhadap struktur dan kekuasaan. Dampak pada masyarakat. 1. Perubahan struktur sosial. Perubahan nilai-nilai dan cara berpikir telah mempengaruhi struktur sosial, seperti perubahan dalam keluarga, komunitas, dan organisasi. 2. Perubahan dalam kebijakan publik. Perubahan nilai-nilai dan cara berpikir telah mempengaruhi kebijakan publik, seperti perubahan dalam kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Contoh aplikasi asiologi dalam zaman postmodern. 1. Desain produk. Desain produk yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan partikular, serta keberagaman budaya.
2. Pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai komunitas dan individu, serta keberagaman budaya. 3. Pendidikan. Pendidikan yang mempertimbangkan nilai-nilai berpikir kritis, dekonstruktif, dan poststrukturalis. Asiologi dalam konteks pendidikan memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Berikut beberapa penjelasan dan dampak. Penjelasan asiologi dalam pendidikan. 1. Nilai-nilai pendidikan. Asiologi dalam pendidikan melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkait dengan pendidikan, seperti nilai-nilai akademik, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai sosial. 2. Tujuan pendidikan. Asiologi dalam pendidikan juga melibatkan pemahaman tentang tujuan pendidikan, seperti tujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3. Kurikulum dan pembelajaran. Asiologi dalam pendidikan mempengaruhi kurikulum dan pembelajaran, seperti pemilihan materi, metode pembelajaran, dan evaluasi. Dampak asiologi dalam pendidikan. 1. Pengembangan karakter. Asiologi dalam pendidikan dapat membantu mengembangkan karakter siswa, seperti karakter yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. 2. Pengembangan kemampuan. Asiologi dalam pendidikan dapat membantu mengembangkan kemampuan siswa, seperti kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3. Pengembangan masyarakat. Asiologi dalam pendidikan dapat membantu mengembangkan masyarakat yang lebih baik, seperti masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Contoh aplikasi asiologi dalam pendidikan. 1. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang melibatkan pengembangan nilai-nilai moral dan sosial. 2. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang melibatkan pengembangan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. 3. Pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan yang melibatkan pengembangan nilai-nilai keberlanjutan dan konservasi. Tantangan asiologi dalam pendidikan. 1. Perbedaan nilai-nilai. Perbedaan nilai-nilai antara siswa, guru, dan masyarakat dapat mempengaruhi implementasi asiologi dalam pendidikan. 2. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi implementasi asiologi dalam pendidikan. 3. Perubahan sosial. Perubahan sosial dapat mempengaruhi nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Asiologi dalam individu yang bisa hidup di era kontemporer memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Berikut beberapa contoh. Nilai-nilai yang diperlukan. 1. Nilai-nilai adaptasi. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki nilai-nilai adaptasi yang kuat, seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. 2. Nilai-nilai kreativitas. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki nilai-nilai kreativitas yang kuat, seperti kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. 3. Nilai-nilai kolaborasi. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki nilai-nilai kolaborasi yang kuat, seperti kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan membangun hubungan yang baik. Kemampuan yang diperlukan. 1. Kemampuan berpikir kritis. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat, seperti kemampuan untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. 2. Kemampuan berkomunikasi. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang kuat, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan efisien. 3. Kemampuan belajar. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki kemampuan belajar yang kuat, seperti kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan mengembangkan diri. Karakter yang diperlukan. 1. Karakter yang fleksibel. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki karakter yang fleksibel, seperti kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. 2. Karakter yang proaktif.
individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki karakter yang proaktif, seperti kemampuan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan diri. 3. Karakter yang empatik. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki karakter yang empatik, seperti kemampuan untuk memahami dan menghargai orang lain. Contoh aplikasi asiologi dalam individu. 1. Pengembangan karir. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan kemampuan diri. 2. Pengembangan hubungan. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain dan membangun jaringan yang luas. 3. Pengembangan diri. Individu yang bisa hidup di era kontemporer harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan diri. Asiologi dan seni. Kajian seni memiliki hubungan yang erat, karena asiologi dapat membantu memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkait dengan seni. Berikut beberapa contoh. Nilai-nilai dalam seni. 1. Nilai estetika. Seni memiliki nilai estetika yang terkait dengan keindahan, harmoni, dan keseimbangan. 2. Nilai ekspresif. Seni memiliki nilai ekspresif yang terkait dengan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman. 3. Nilai komunikatif. Seni memiliki nilai komunikatif yang terkait dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan membangun hubungan. Prinsip-prinsip dalam seni. 1. Prinsip kreativitas. Seni memiliki prinsip kreativitas yang terkait dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. 2. Prinsip inovasi. Seni memiliki prinsip inovasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengembangkan dan meningkatkan teknik dan metode. 3. Prinsip eksperimentasi. Seni memiliki prinsip eksperimentasi yang terkait dengan kemampuan untuk mencoba dan mengembangkan ide-ide baru. Kajian seni. 1. Kajian sejarah seni. Kajian sejarah seni dapat membantu memahami perkembangan dan evolusi seni dari waktu ke waktu. 2. Kajian teori seni. Kajian teori seni dapat membantu memahami prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang terkait dengan seni. 3. Kajian kritik seni. Kajian kritik seni dapat membantu memahami nilai-nilai dan kualitas seni dari sudut pandang yang berbeda. Contoh aplikasi asiologi dalam seni. 1. Pengembangan kurikulum seni. Asiologi dapat membantu mengembangkan kurikulum seni yang terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip seni. 2. Pengembangan metode pembelajaran seni. Asiologi dapat membantu mengembangkan metode pembelajaran seni yang terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip seni. 3. Pengembangan kritik seni. Asiologi dapat membantu mengembangkan kritik seni yang terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip seni.